adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi dengan judul lagu Nabi Nuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kurang semangat. Abang belum dengar suara adik-adik dari rumah semuanya. Abang mau sapa sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, keren banget. Abang mau tanya, siapa adik-adik yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangannya. Wah, belum semuanya ya. Coba abang mau ajak lagi. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Keren banget. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dari rumah semuanya bisa mengambil sikap berdoa. Kita mau berdoa agar hati kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Tuhan, berkati kami, hati, pikiran, telinga, agar kami fokus untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Karena adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini yang udah siap memegang Alkitabnya? Coba. Ya, tapi sebelum kita lebih dalam, abang mau memperkenalkan diri dulu nih kepada adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah masih asing melihat abang. Siapa ini abang ini gitu kan. Kenapa nih abang ini kok tiba-tiba khotbah nih di sekolah minggu? Oke, kalau gitu abang mau memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama abang Tobar Pautak Victor Simanungkalit. Abang adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang sedang dalam masa praktek di HKBP Petukangan ini. Jadi mungkin nanti kalau adik-adik bertemu langsung sama kakak, adik-adik boleh sapa Bang Tobar gitu ya. Oke adik-adik, mungkin sekian perkenalan singkat yang dapat abang sampaikan. Sekarang kita akan fokus mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu abang mau tanya sama adik-adik sekalian yang di rumah. Sekarang siapa yang udah siapin Alkitabnya? Coba diambil Alkitabnya. Oke, kalau gitu kita bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Coba adik-adik bisa buka Alkitabnya dari rumah. Kita baca bersama-sama. Abang baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Abang mulai baca dari judul perikop ya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul perikop Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, abang mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang udah pernah dengar kisah tentang Nabi Nuh? Tentu kisah Nabi Nuh ini adik-adik sudah sangat paham ya, dan sering diceritakan di dalam kisah sekolah minggu. Adik-adik bisa bayangkan tidak? Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Adik-adik tahu apa itu bahtera? Bahtera? Iya, bahtera itu seperti kapal ya adik-adik, kapal besar. Kira-kira tujuan bahtera itu apa ya adik-adik? Mengapa Tuhan memerintahkan bahtera itu dibuat oleh Nabi Nuh? Iya adik-adik, seperti yang kita ketahui, bahtera tersebut ditujukan untuk menampung segala jenis hewan yang melata di bumi yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh. Untuk apa bahtera itu? Karena Allah akan menghukum bumi pada saat itu untuk meluluh lantahkan dengan turunnya air hujan yang memenuhi bumi ini. Akhirnya bagaimana adik-adik? Kira-kira Nabi Nuh ini sanggup tidak membuat bahtera itu? Iya adik-adik, adik-adik bisa bayangkan ketika adik-adik nih ya di sekolah diperintahkan guru untuk tidak mencontek, tetapi adik-adik di sekolah melihat teman-teman adik-adik gitu ya mencontek, bernanya-nanya ke temannya, bisik-bisik dia untuk mencari jawaban. Kira-kira itu godaan sangat berat tidak sih adik-adik? Artinya ketika kita berbuat baik di tengah-tengah komunitas atau kelompok yang menurut kita tidak baik, pasti ada godaan iman yang dirasakan oleh adik-adik, bukan? Begitulah yang dirasakan oleh Nabi Nuh adik-adik. Nabi Nuh ketika ia membuat bahtera itu, orang mengatakan, "Hei Nabi Nuh, ngapain engkau membuat bahtera itu? Ada apa rupanya?" Padahal Nabi Nuh sudah mengetahui bahwa Allah akan menghukum dan membinasakan manusia yang ada di bumi pada saat itu karena berbuat apa adik-adik kira-kira? Mengapa Allah sangat murka kepada manusia pada saat itu? Karena apa? Iya adik-adik, benar sekali. Karena dosa ya adik-adik. Wah adik-adik, memang dosa itu upah yang kita terima atas dosa adalah maut. Benar sekali adik-adik. Tetapi akan ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Nuh, artinya Nabi Nuh ini adik-adik, ia setia. Kemudian ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang diperintahkan oleh Tuhan kepada ia. Ia melakukannya adik-adik. Ia membuat bahtera itu sehingga ketika hujan deras, hujan lebat yang tidak dapat ditampung oleh bumi ini, menenggelamkan semua yang ada di bumi ini. Dengan ketaatan Nabi Nuh, ia memasukkan apa adik-adik di dalam kapalnya itu? Iya, ia memasukkan 3 orang anaknya. Kemudian apa lagi adik-adik yang dimasukkan oleh Nabi Nuh? Ada apa lagi?
Iya adik-adik, ada binatang ya adik-adik. Bayangkan adik-adik, seluruh binatang yang ada di bumi ini diambil masing-masing satu pasang ya adik-adik. Apa aja kira-kira contoh yang ada di kapal itu adik-adik? Iya, ada gajah, harimau, jerapah, dan binatang-binatang lainnya. Termasuk anjing kecil yang ada di rumah gitu adik-adik. Ada kucing juga adik-adik yang ada di rumah. Itu termasuk pada saat itu Nabi Nuh masukkan ke dalam batra itu masing-masing satu pasang. Nah adik-adik, atas ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini, akhirnya air bah ini datang kan adik-adik. Setelah air bah ini datang adik-adik, 40 hari 40 malam lamanya Nabi Nuh beserta keluarganya maupun binatang terombang-ambing di dalam kapal itu. Setelah mereka terombang-ambing di dalam kapal itu, 150 hari Nabi Nuh beserta seluruh yang ada isi di kapal itu terambang adik-adik. Dapat kita bayangkan semuanya adik-adik, kita saja di rumah pada saat ini, mungkin kita sudah merasa sangat bingung adik-adik ya. Kita sudah sangat meronta-ronta, "Mama, Papa, aku ingin main-main keluar. Kenapa sekarang tidak bisa lagi sekolah minggu di gereja?" Mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya seperti itu. Tetapi adik-adik, satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan mengasihi kita. Seperti halnya kisah Nabi Nuh pada hari ini, Tuhan mengasihi Nabi Nuh beserta kaum keturunannya dan binatang yang ada diselamatkannya. Tuhan menyertai sehingga Tuhan membuat perjanjian. Kira-kira dari Nats hari ini perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada kita, terutama kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik? Iya adik-adik. Kalau kita baca secara sesama tadi ya adik-adik, kalau kita baca ayat perikop pada hari ini, Tuhan menjanjikan sebuah busur. Apa sih adik-adik busur? Iya adik-adik, mungkin busur ini kalau yang adik-adik ketahui digunakan sebagai alat perang. Busur ini digunakan untuk memanah seseorang gitu ya. Busur digunakan sebagai alat panah. Tetapi adik-adik, busur yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah itu. Kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat pelangi? Iya adik-adik, busur yang dilambangkan oleh Allah itu adalah pelangi. Pelangi merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan manusia, sehingga Allah tidak akan menghukum manusia kembali, sekalipun manusia itu berdosa. Artinya, manusia memang berdosa, tetapi kira-kira untuk menebus dosa kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Iya adik-adik, kita harus bertobat ya. Tentu adik-adik kalau misalnya melakukan kesalahan, seperti apa sih kesalahan yang adik-adik sering buat? Mencuri, mengambil pulpen atau pensil yang bukan hak milik adik-adik. Mungkin itu pernah adik-adik lakukan. Mungkin hal-hal seperti itu kita bisa memohon ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap mengasihi kita. Bayangkan adik-adik ketika dosa kebanyakan yang kita lakukan itu, Tuhan memaafkan kita. Tuhan mengasihani kita dengan Nats Periko pada hari ini. Tuhan memberikan perjanjian melalui pelangi itu, ia akan tidak meluluh lantahkan atau Tuhan tidak akan melenyapkan manusia, menenggelamkan manusia seperti kisah air bah di dalam kisah Nuh pada hari ini. Adik-adik, mungkin pada saat ini banyak godaan, cobaan, iman yang ingin menggoyahkan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mungkin adik-adik melihat teman-teman adik-adik ya, di luar sana yang suka mengejek teman-temannya, atau adik-adik yang suka membuli teman-temannya, apakah itu hal yang diinginkan oleh Tuhan? Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, tentu kita harus melakukan hal-hal baik ya adik-adik. Tuhan telah mengasihani kita, Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan menjaga kita sedemikian rupa, seperti khotbah minggu lalu ya, kita adalah cerminan Allah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga harus saling mengasihi sesama, tentu kita juga harus apa adik-adik? Kita harus merawat alam. Dari kisah Nabi Nuh ini apa adik-adik? Tuhan juga menyuruh Nabi Nuh untuk memasukkan masing-masing binatang ke dalam bahteranya, untuk diapain adik-adik? Untuk dirawat. Tentu kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, kalau misalnya kita ada melihat gitu ya, ada tumbuh-tumbuhan di luar, apakah itu kita harus rusak adik-adik? Apakah tumbuh-tumbuhan di luar itu
kita abaikan, sudahlah apalah guna tumbuhan itu. Tidak ya adik-adik, tumbuhan itu juga sangat berguna bagi manusia. Tumbuhan bisa menimbulkan juga oksigen bagi manusia sehingga kita dapat menghirup udara segar seperti ini. Itulah adik-adik perintah Tuhan yang dimandatkan kepada manusia, tentu juga kepada anak-anak sekolah minggu untuk tetap merawat lingkungan alam sekitar, mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah adik-adik, merawat bumi, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah untuk merawat bumi kita ini? Iya adik-adik, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Terus apalagi sih adik-adik kira-kira caranya? Iya, adik-adik coba deh adik-adik praktikan di rumah. Adik-adik kalau punya tumbuh-tumbuhan gitu, apapun pohon-pohonan, coba ditanam di belakang rumahnya, dibikin di depan rumahnya, agar itu bisa memperlengkapi kehidupan kita juga adik-adik. Fungsi tumbuhan-tumbuhan itu adik-adik juga tahu kan, sudah belajar di sekolah. Iya adik-adik, maka itulah adik-adik yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk merawat dan menjaga lingkungan. Adik-adik, tentu merawat lingkungan itu juga tidak membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Coba adik-adik kita sekarang juga mulai mengingatkan sesama kita, kalau misalnya adik-adik lihat teman atau siapapun atau orang tua kita bahkan, kalau buang sampah sembarangan mungkin adik-adik bisa ingatkan. Mungkin firman yang dapat disampaikan pada hari ini sudah cukup. Sekarang adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau boleh memberikan sedikit firman-Mu pada hari ini melalui Abang yang menyampaikannya. Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga Tuhan, agar kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sore tepuk tangan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Leli mau bercerita. Ceritanya diambil dari mana? Siapa yang tahu? Ya, Kak Leli akan bercerita. Nanti adik-adik boleh buka ya Alkitabnya ya. Dari Kejadian 9 ya, ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Kak Leli ceritanya tentang apa? Siapa yang mau mendengar cerita hari ini? Ceritanya tentang Nabi Nuh. Hore, kalian ceritain ya adik-adik. Begini ceritanya. Zaman dulu itu adik-adik, ada seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Dia sangat taat sekali kepada Tuhan. Dia tidak pernah melawan Tuhan. Dia sangat taat dan dia selalu mendengar semua perintah Tuhan. Nabi Nuh adalah manusia yang baik hatinya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Nuh adik-adik, yaitu waktu itu Nabi Nuh disuruh membuat sebuah bahtera. Ini bahtera apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik bahtera apa? Good job yang tahu. Kalian kasih tahu ya. Bahtera itu seperti kapal laut yang besar banget. Siapa di sini yang sudah pernah lihat kapal laut? Siapa yang sudah pernah lihat kapal laut? Good. Iya, kapalnya begitu besar. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar dan memasukkan sepasang hewan. Kalian hewan apa aja ya yang dimasukin sama Nabi Nuh? Kak Leli
Aku mau tanya, hewan yang besar gajah masuk nggak? Good, masuk. Siapa lagi yang tahu? Coba kalian mau mendengar. Apa? Singa. Singa masuk adik-adik. Apa lagi? Siapa yang tahu? Jerapah. Good. Apa lagi? Siapa? Oh, yang kecil semut. Semut juga masuk adik-adik. Terus apa lagi? Anjing, kucing, ayam, sapi, kerbau, kambing, katak. Aduh adik-adik, banyak banget semua jenis hewan. Itu dibawa masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kenapa adik-adik saat itu Tuhan memerintahkan seperti itu? Karena saat itu banyak manusia yang jatuh ke dalam dosa adik-adik. Aduh, gimana ya? Banyak orang-orang yang berdosa. Akhirnya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh agar membuat bahtera, dan masuklah Nabi Nuh ke dalam bahtera bersama hewan dan istrinya, lalu dengan anak dan menantunya adik-adik. Masuklah mereka adik-adik ke dalam bahtera. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Wih, setelah itu datanglah hujan lebat. Hujannya sangat lebat. Lalu banyak orang-orang yang akhirnya tenggelam. Hanya Nabi Nuh dan istrinya dan anaknya dan menantunya dan hewan yang dibawa masuklah ya selamat. Karena apa adik-adik? Karena mereka mendengarkan Tuhan. Lalu adik-adik, setelah tadi hujannya lebat, apa yang terjadi adik-adik? Iya, semuanya banjir, semuanya penuh dengan air. Siapa yang pernah ngelihat banjir? Kaleli, aku Kak, banjirnya sampai sepinggang. Aku Kak pernah Kak, aku lihat Ciledug Kak. Aku lihat deket rumahku Kak, banjirnya sampai sepaha Kak, sekaki. Aduh adik-adik, saat zamannya Nabi Nuh itu banjirnya bukan sekaki, banjirnya bukan sepinggang, banjirnya bukan sepundak atau sepala, tapi menutupi semua gunung adik-adik. Gunung ketutup, lalu pohon kelapa ketutup, Kak, pohon mangga, pohon rambutan, semua tertutup oleh air. Lalu adik-adik, apalagi yang terjadi setelah banjir? Akhirnya setelah Nabi Nuh sangat lama di dalam bahtera itu, akhirnya redalah banjir itu. Lama-lama banjirnya surut adik-adik, ya kan? Tadinya mulailah gunungnya kelihatan, lalu tumbuhan kelihatan, lalu akhirnya terlihatlah daratan atau tanah. Lalu apalagi yang terjadi adik-adik? Semua Nabi Nuh dan hewan-hewan itu turun dari bahtera atau kapal. Wis adik-adik, mereka semuanya sangat bersukacita karena mereka selamat dari air bah, iya kan? Lalu Tuhan membuat satu perjanjian kepada Nabi Nuh. Apa itu perjanjiannya? Wih, siapa yang pernah lihat pelangi? Siapa yang tahu lagu pelangi? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Apa aja warnanya? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, Allah atau Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh dengan berbentuk pelangi yang indah itu. Apa sih janji Tuhan kepada Nabi Nuh adik-adik? Dia berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia. Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh. Jadi adik-adik, kita tidak boleh melakukan dosa biar Tuhan tidak marah kepada kita. Kaleli, ada teman yang kemarin dia mau datang. Namanya siapa teman Kaleli kemarin ya? So, lihat dulu yuk.
Halo Kak Leli. Hai. Hei, ini si Momo. Momo, masih ingat sama si Momo? Halo adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Nah Momo, baik-baik kabar adik sekolah minggu. Momo datang ya. Nah, hei kebetulan ada Momo. Kak Leli mau bertanya loh sama Momo. Momo sebagai anak Tuhan yang mengasihi manusia dan ciptaannya, Momo harus berbuat apa? Aku tahu kali ini. Aku sebagai makhluk Tuhan harus saling mengasihi. Yeay, betul, good job. Kita harus saling mengasihi. Contohnya seperti apa, Momo? Coba adik-adik sekolah minggu mau tahu. Contohnya kita apa ya Kak Lelia? Aku tahu. Kita tidak boleh memetik bunga ataupun menginjak rumput. Good job. Betul, Momo. Kita harus menyayangi tumbuhan. Siapa di sini yang punya tanaman di rumahnya? Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada pohon-pohonan. Boleh nggak dipetikin? Boleh nggak dipatah-patahin? Tidak boleh. Terus apalagi Momo selain tanaman? Kita harus sayang kepada Momo. Sayang kepada hewan dong Kak Leli. Kan hewan itu dipelihara untuk disayangi. Good job. Momo pinter, lucu ya si Momonya adik-adik sekolah minggu. Iya, kita juga harus sayang kepada hewan. Kalau kita punya piaraan anjing, boleh nggak dipukul? Tidak boleh. Kalau kita punya peliharaan kucing, boleh nggak dipukul? Tidak boleh. Punya burung atau punya peliharaan ikan mas, koki atau ikan apa aja di akuarium, tidak boleh diobok-obok. Semua ciptaan Tuhan harus dipelihara dengan baik ya Momo ya. Itu namanya saling mengasihi. Good. Pinter si Momo. Nah adik-adik, tadi Momo udah nilainya 100 loh. Anak sekolah minggu di rumah juga kan tidak boleh nakal, bahkan harus taat kepada mama papa. Sama seperti Nabi Nuh taat kepada Tuhan. Adik-adik juga harus taat kepada mama papa ya. Walaupun kakak aku masih kecil, walaupun kecil kita harus taat kepada mama dan papa ya. Kita harus membantu mama papa, menolong mama papa, dan kalau disuruh sama mama papa harus mau. Seperti lagu yang ini nih, walaupun kecil nih, coba ya adik-adik kita belajar bahasa Batak ya. Coba pernah dengar pasti lagunya ya. Tangakku na met hule honma tu debata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Yeay, tepuk tangan buat Momo sama adik-adik sekolah minggu. Jadi ingat ya adik-adik ya, kita harus saling mengasihi kepada hewan peliharaan kita. Tidak boleh melemparinya, tidak boleh menendangnya, dan kita juga harus bisa merawat tanaman, bunga-bunga. Setuju? Dan yang paling penting harus taat sama perintah orang tua. Betul kan Momo? Yeay. Nah adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Leli dan dari si Momo. Kita ketemu lagi di hari yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik sekolah minggu. Mama.